Selamat pagi saudara-saudari. Sangat bersyukur bila kita masih diizinkan beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Marilah kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita serahkan segala pergumulan kita ke dalam tangan-Nya. Setiap masalah, ketakutan, ketidakpastian, kesehatan, dan masa depan kita, serahkan semuanya kepada Bapa kita di surga. Pagi ini kita mau datang untuk memuji dan menyembah Tuhan yang begitu baik. Kita memohon agar Tuhan melayakkan kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri dan dengarkanlah panggilan beribadah. Tuhan Yesus berkata dalam Matius yang ke-11 ayatnya yang ke-28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesuh dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari kita datang kepada Tuhan kita, Allah penolong kita. Sebab pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita angkat sebuah pujian, dan biarlah melalui pujian ini, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat kemurahan-Mu. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kami boleh ada hari ini, kami boleh hidup hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu.
Kami percayakan masa depan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau sudah merancangkannya untuk kami. Karena Engkaulah harapan kami. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu. Tuhan, pada hari ini kami datang untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, dan menikmati hadirat-Mu. Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga akhir, agar semuanya menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mazmur 39 ayatnya yang ke-23 sampai ke-24 berbunyi demikian. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita kembali mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita mau akui segala kesalahan kita, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja kita lakukan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Akuilah setiap hal yang mendukakan hati Tuhan. Bersyukur atas salibnya yang menebus kita. Memohon pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita hidup taat padanya. Mari kita memohon belas kasihan Tuhan. Berkomitmen untuk hidup lebih taat. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama sambil mensyukuri betapa besar pengorbanan yang Tuhan telah lakukan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku
bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kita berdoa. Bapa di surga, tak terselami pekerjaan Tuhan, karya Tuhan, anugerah daripada Tuhan. Yang kami tahu bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Di tengah kami pada saat berdosa Engkau datang ke dalam dunia, Engkau memilih menentukan kami sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan. Kami naikkan puji dan syukur kepada Engkau. Namun demikian sejak kami mengenal Engkau, menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi Tuhan. Dalam hari-hari kami Tuhan, kami lalai, kami melakukan pelanggaran, kami melakukan dosa. Baik itu melalui pemikiran kami, perkataan kami, sikap dan bahkan perbuatan kami. Kami datang dengan hati yang hancur Tuhan, dengan terbuka, dengan jujur. Kami mengakui, ampuni kami ya Bapa sekali lagi. Kami tahu Tuhan Kau Allah yang mengasihi dan mengampuni. Sehingga Tuhan, ibadah kami hari ini boleh berkenan kepada Engkau. Dan ajar kami Bapa, ingatkan kami bahwa pengorbanan-Mu begitu besar. Sehingga kami waktu hidup di dalam dunia ini, kami ingat salib daripada Kristus. Inilah doa pengakuan dosa kami Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat kami yang agung, kami sudah berdoa. Amin. Dengan bangkit berdiri, dengarkanlah berita anugerah. Titus pasalnya yang ketiga ayatnya keempat sampai ketujuh. Tapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Amin saudara-saudara. Mari kita angkat sebuah pujian sebagai komitmen kita kepada Tuhan untuk hidup lebih menyenangkan Tuhan dan memberikan hidup kita hanya untuk Tuhan. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu.
untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, oh. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saudara, kita tahu Tuhan begitu baik kepada kita. Bahkan di saat ini pun Dia tetap baik. Bila kita mengingat siapa kita dahulu sebelum percaya pada Yesus. Manusia yang penuh dengan dosa. Manusia yang bebal. Dan bila kita mengingat apa yang Dia telah lakukan untuk menebus kita. Pengorbanannya, karya salibnya. Sungguh bersyukur karena Tuhan begitu baik karena Ia menganugerahkan keselamatan pada kita. Siapakah kita bila kita boleh ada sampai saat ini? Dipanggil menjadi anak-anaknya, dilayakkan untuk menjadi pelayannya. Sungguh Tuhan begitu baik. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur kita kepadanya, kita yang telah mengenakan manusia baru, sudah sepantasnya lah kita memperlihatkan perubahan-perubahan dalam hidup kita untuk lebih menyenangkan Tuhan. Mari kita angkat sebuah pujian, kita minta Tuhan ubahkan dan sempurnakan kita. Kita minta kekuatan agar kita bisa terus percaya dan berserah pada rancangan dan panggilannya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan
jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari saudara, kita tunduk kepala, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini kembali kami diberikan kesempatan. Walaupun melalui jaringan internet atau online, kami menyembah Tuhan, kami memuji Tuhan, berdoa kepadamu, dan kemudian kami saat ini duduk di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan tetap memberikan kami kesempatan. Kami juga bersyukur karena Tuhan tetap memelihara hidup kami dan memberikan kesehatan kepada setiap kami. Masih memberi kami rumah yang nyaman sehingga kami dapat duduk untuk mendengarkan firman dan menyembah Tuhan melalui pujian. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa, kami mohon kepada Roh Kudus agar Roh Kudus, Roh kebenaran, menuntun kami masuk ke dalam kebenaran-Mu. Sehingga kami bukan saja dibenarkan, tetapi kami juga mengalami kemerdekaan yang sejati. Kami tidak diikat lagi oleh manusia lama, karena kami sudah mengenakan manusia baru. Tuhan, terus bentuk hidup kami di dalam proses yang Tuhan izinkan, apapun yang terjadi. Kami yakin Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi, yang setia kepada Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan, melalui firman-Mu bukan saja berkati, kami bukan saja nikmati, tapi kami membuka telinga dan membuka hati kami dengan sungguh-sungguh mau mendengar dan mau disapa oleh Tuhan, digeraki, ditegur, dikoreksi oleh
Tuhan melalui kebenaran-Mu, sehingga hidup kami semakin hari semakin serupa Kristus. Dengarkan doa kami dan berkati jam ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang ada di rumah, di masa saja saudara berada, Shalom. Mohon kiranya Tuhan berkati kita semua di dalam ibadah pada pagi ini. Nah saudara, tema khotbah hari ini adalah hubungan baru. Kalau kita bicara tentang hubungan baru, kita ingat dengan minggu yang lalu. Kita membicarakan manusia ciptaan baru. Apa itu manusia ciptaan baru? Di Efesus 4 ayat 22 mengatakan bahwa manusia baru yang sungguh-sungguh harus menampilkan satu gaya hidup yang baru. Yaitu dia pertama-tama harus menanggalkan manusia lamanya, saudara-saudara. Tetapi kalau cuma hanya menanggalkan manusia lama, dia tidak mengenakan manusia baru, berarti dia hanya berjalan di separuh jalan. Belum sempurna adanya, dia tidak mungkin bisa tampil secara baru. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, makanya melalui Efesus ini mengingatkan kita, menanggalkan, kemudian di ayat 24 mengatakan mengenakan manusia baru. Nah saudara-saudara, tetapi kadang di dalam hidup kita sendiri bisa merasa frustrasi. Kita sudah menanggalkan semua kebiasaan buruk. Kita berusaha berjuang tidak mau lakukan. Tapi kita lupa saudara-saudara. Lupa mengenakan manusia baru. Sehingga kita tidak mampu. Ini yang pertama. Terus yang kedua, minggu yang lalu sudah kita singgung. Ada orang atau ada banyak orang Kristen hanya mengenakan manusia baru. Tetapi lupa menanggalkan manusia lama. Sehingga hidupnya tidak maksimal. Pelayanannya tidak maksimal. Selalu lemah, selalu kecewa, selalu frustasi. Selalu kembali berbuat dosa. Walaupun berulang-ulang dia bertobat dengan pertobatan yang sejati saudara-saudara. Namun dia tetap lagi jatuh lagi di dalam dosa. Kenapa? Karena dia hanya mengenakan manusia baru. Tapi dia lupa menanggalkan manusia lamanya. Nah saudara, hari ini kita akan bicara tentang manusia baru harus memiliki hubungan baru. Jelas hubungan ini bukan secara vertikal karena sudah dibahas beberapa minggu yang lalu. Secara vertikal dengan Tuhan kita sudah dipulihkan hubungannya. Saudara, kita sudah menjadi manusia baru. Tetapi yang di perikop ini saudara, di Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 28. Dia membicarakan secara horizontal. Yaitu antara hubungan manusia dengan manusia yang baru. New relationship. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, saya akan bacakan bagi saudara sekalian di Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 28. Dengan perlahan-perlahan. Sambil saya menjelaskannya. Di ayat 25 mengatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Nah saudara, di ayat 25 ini satu kalimat yang menarik. Kita ini adalah sesama anggota. Kalau sesama anggota berarti anggota mana? Anggota tubuh Kristus. Karena di dalam Kristus kita adalah di dalam tubuh Kristus. Satu tubuh. Masing-masing menjadi anggota tubuh tersebut, saudara-saudara. Nah bicara ini, kalimat ini membicarakan tentang hubungan. Nah saudara-saudara, di sini dikatakan hubungan, kalau kita mau maintain, kalau kita mau membangun satu hubungan yang baru, hubungan yang menyenangkan hati Tuhan, hubungan yang memuaskan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Nah saudara-saudara, di sini dikatakan kita harus buang dusta. Kenapa? Karena dusta akan merusak hubungan. Apa itu dusta? Dusta itu bohong. Dusta itu berkata tidak benar, saudara-saudara. Nah, dusta itu juga adalah munafik, pura-pura. Lain di hati, lain di mulut. Itu dusta namanya. Nah, kalau hubungan kita mau bagus, hubungan kita mau dengan lancar, dengan langgeng, dengan baik.
Nah, saudara-saudara, kita harus tinggalkan, nanggalkan, atau kita tanggalkan dusta. Tidak boleh lagi kita lakukan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa kita lakukan, yaitu dusta. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, di sini dikatakan karena dusta dia bisa merusak hubungan kita dengan sesama. Apalagi kita adalah anggota sesama anggota daripada tubuh Kristus. Nah, kalau kita mau menanggalkan, berarti saudara-saudara, kita harus berkata benar. Di sini dikatakan kenakanlah benar, berkatalah yang benar, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kenapa kita mau berkata benar? Karena kita adalah sesama anggota. Apa itu benar, saudara-saudara? Benar itu adalah kata-kata yang tulus. Benar itu adalah kata-kata yang jujur. Benar itu adalah kata-kata yang bisa dipertanggungjawabkan, yang memiliki integritas. Bapak Ibu, saudara-saudara, dengan jelas bukan kita bisa mengerti bahwa kalau kita tulus terhadap sesama, keluarkan kata-kata dari isi hati kita dengan tulus, dengan jujur, yang bisa kita pertanggungjawabkan. Hubungan kita pasti baik. Dari keluarga, di dalam gereja, di masyarakat, pasti kita menjadi kesukaan semua orang. Nah, kekuatan itu dari mana? Saudara-saudara, kita butuh kekuatan. Yaitu seperti dikatakan, yaitu true strength. Dari mana true strength itu bisa muncul? Yaitu dari hati kita. Siapa yang bisa memberi? Yaitu dari kuasa Roh Kudus. Tapi kita harus mengalami pembaharuan terlebih dahulu di dalam hidup kita. Yaitu kita menjadi manusia baru terlebih dahulu. Nah, saudara, coba kita refleksi diri. Adakah kata-kataku saya kepada sesama, kepada rekan, ketika dia berbuat salah, saya ngomong yang benar. Saya berani berkata benar. Bukan menjeleki. Bukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Bukan merusak namanya di belakang dia. Bukan memfitnah dia. Bukan karena aku tidak suka sehingga saya buka mulut asal ngomong saja. Bukan. Itu bisa merusak hubungan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Sebagai manusia baru. Kalau kita mau berperan sebagai sesama anggota dan menjadi berkat. Kita harus jujur, harus tulus, dan harus punya integritas. Karena 3 hal ini, saudara, akan memperkokoh hubungan. Karena 3 hal ini akan mempererat hubungan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Makanya Tuhan berkata di Efesus 4 ayat 20-24 mengatakan, mengingatkan kita kembali. Kita harus kenakan manusia baru. Yaitu harus kita kenakan atau berkata benar. Kita baca lagi ayat 26. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Ayat 26 mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Nah, saudara-saudara, dosa itu bisa merusak hubungan kita. Dosa juga bisa merusak hubungan kita secara vertikal dengan Tuhan, juga bisa merusak hubungan kita dengan sesama. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, apa arti kalau kamu marah, kamu jangan berbuat dosa? Yaitu ketika kita berinteraksi dengan siapapun di dalam keluarga atau di dalam gereja kepada sesama anggota, saudara-saudara, ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi, kata-kata yang tidak menyenangkan, saudara-saudara, firman Tuhan pesan, jangan menyimpan di hati. Karena kalau kita menyimpan di hati akan menjadi kebencian. Kalau kita biarkan kebencian itu terus berada di dalam hati kita, itu akan menjadi kepahitan. Kalau kepahitan itu tidak dibereskan, saudara-saudara, itu akan berakar atau menjadi akar kepahitan. Nah, kita tahu jelas bahwa
kepahitan, kebencian, simpan di dalam hati, itu akan merusak relasi. Makanya di dalam firman Tuhan kembali mengingatkan kita. Terus kita lihat lagi Efesus pasal 4 ayat 27. Di sini dia katakan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara-saudara, apa arti ayat 27 ini? Ayat 27 ini dengan jelas dia mengingatkan kita, jangan izinkan iblis ada kesempatan berpijak di ruang hati kita. Menguasai emosi amarah kita. Saudara-saudara yang terkasih, kenapa? Kalau kita izinkan iblis ada ruang untuk dia berada di situ. Menguasai emosi amarah kita, saudara-saudara. Itu bahaya. Untuk bisa merusak hubungan antara sesama anggota. Yaitu sesama anggota di dalam keluarga, juga di dalam gereja dan di tengah masyarakat. Kenapa saudara-saudara seperti itu? Jangan lupa pesan dari firman Tuhan di kitab Kejadian pasal 4 ayat 7. Tuhan berpesan kepada Kain dengan tegas. Karena iblis sedang mengintip. Dari mana? Dari lubang pintu hatimu. Di pintu hati kita, saudara-saudara, ada lubang. Iblis tidak perlu lihat dari jendela. Iblis tidak perlu masuk dari pintu. Tetapi dia hanya ngintip dari celah yang ada. Dia sudah tahu bahwa di dalam hati kita ada kepahitan, ada kebencian, ada juga rasa tidak suka, ada emosi yang penuh keamarahan. Itu kesempatan buat dia, saudara. Kita membuka peluang, membuka celah. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Makanya di ayat 27 mengingatkan kita kembali. Terus kita lihat lagi pasal 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada yang berkekurangan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Ayat 28 ini kembali mengingatkan kita loh. Bahwa kalau kita hanya menanggalkan manusia baru, tidak mengenakan seperti yang dikatakan di sini. Dikatakan apa di sini? Kalau dulu mencuri, sekarang jangan mencuri. Apakah jangan mencuri itu sudah cukup? Tidak, saudara-saudara. Tidak menyelesaikan masalah. Apalagi kita sedang membangun suatu hubungan baru dengan sesama secara horizontal. Tidak mungkin. Makanya dia bilang harus gimana? Setelah jangan mencuri lagi, tetapi, nah ini ada titik tolaknya. Tetapi baiklah ia bekerja keras. Maksudnya kalau dia dulu mencuri karena kekurangan, karena kebutuhan hidup. Sekarang dia stop tidak mencuri, bukan berarti dia sudah berhasil. Belum. Tetapi dia harus apa? Dia harus bekerja keras. Sehingga dia bisa mendapatkan uang, mendapatkan nafkah. Dan segala kebutuhannya itu ditutupi, diselesaikan. Bukan saja seperti itu. Dia masih bisa ada lebih untuk membantu orang yang berkekurangan. Saudara-saudara yang terkasih. Saya lihat ini gambar yang indah. Indahnya seperti apa? Yaitu Tuhan memberikan satu gambar yang sempurna. Satu puzzle yang komplit. Bukan puzzle sebagian. Atau ada sebagian bagian-bagian dari puzzle tersebut tidak dimasukin. Jadi kelihatannya ada cacatnya. Tidak maksimal hidup kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Penekanan ini yaitu mengatakan kepada kita. Bahwa kenakanlah manusia baru. Jangan hanya stop untuk mencuri.
Jangan hanya stop tidak berdusta, tetapi berkata benar. Berkata jujur, berani berkata. Banyak orang tidak mau berdusta, saudara. Tapi dia juga tidak mau berkata. Yang benar dia tidak mau ngomong. Makanya apa yang terjadi di dalam peristiwa Daud kita baca Mazmur. Kenapa Dina diperkosa, kemudian anak-anak dari Yakub begitu marah sehingga membunuh semua pria-pria yang ada di Sikem. Kenapa? Karena ayah Yakub tutup mulut. Dia tidak berani berkata benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, akhirnya berakibat apa? Fatal. Rusaklah hubungan antara sesama di lingkungan. Sehingga mereka terancam. Untung anugerah Tuhan memelihara keluarga Yakub. Sehingga mereka tidak dibasmi, tidak dipunahkan oleh bangsa-bangsa di sekitar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Peristiwa Daud juga sama. Ketika anaknya dinodai oleh saudaranya. Absalom marah, tapi Daud diam. Daud bertindak lamban. Tidak berani berkata benar dan panggil tegur, bahkan hukum. Tidak. Sehingga akibatnya apa? Pembunuhan terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Di dalam firman Tuhan mengatakan, bukan hanya kita kenakan manusia baru. Dan jangan hanya stop. Tetapi harus lakukan. Maafkan dia. Dan bantulah dia. Saudara-saudara, itu namanya membangun relasi. Lebih 1 mil. Jangan hanya 1 mil ya 1 mil. Kalau manusia dunia bisa lakukan, bisa jalan 1 mil. Saya akan lebih 1 mil. Itu yang ditamakan di dalam firman Tuhan ini. Jadi lakukan lebih daripada yang biasa dilakukan oleh sesama. Nah, saudara-saudara yang terkasih, setelah saya jelaskan secara gamblang, secara sederhana, berarti perikop ini sangat sesuai dengan tema pada hari ini. Yaitu mengatakan atau mengingatkan kita bagaimana kita menjaga relasi kita dengan sesama. Bukan hanya kita berrelasi, tapi kita harus bisa menjaga. Karena relasi ini setelah saya menjadi manusia baru. Kita sama-sama saling melengkapi untuk membangun tubuh Kristus secara sempurna. Saudara-saudara, saya pernah membaca satu kalimat iklan, ya, secara tidak sengaja. Kalimat iklan ini menarik sekali gitu. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya, saya terjemahin dengan bebas. Dia bilang kalimat iklan ini mengatakan demikian. Jarak yang paling jauh antara manusia dengan sesamanya bukanlah antara mati dan hidup. Bukan. Saya tertarik sekali. Kemudian saya baca lagi. Melainkan di saat aku ada bersamamu. Menemanimu. Tetapi kamu tidak tahu. Aku sayang padamu. Jaraknya jauh sekali. Dia bilang bukan antara mati dan hidup. Jarak kita yang jauh. Tetapi ketika aku ada di hadapanmu, aku ada bersama dengan kamu. Karena aku sayang kepadamu, tetapi kamu tidak mengetahui. Kamu tidak tahu bahwa aku sayang kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Dekat secara fisik, tetapi jauh secara emosi dan hati. Itu namanya jarak. Walaupun dekat, mungkin berpelukan, tapi hatinya berpikir beda. Mungkin satu ranjang tidurnya, tapi mimpinya berbeda. Itu ada peribahasa Tiongkok mengatakannya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang dikehendaki relasi yang baru, hubungan yang baru ini bukan seperti itu. Makanya Tuhan bilang, berbicara benar. Kenakanlah ketulusan hatimu, kenakanlah kejujuran, kenakanlah integritas di dalam kita membangun hubungan itu. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat
firman Tuhan yang di Efesus 2 ayat 13 dan 14. Saya mau sedikit nyimpang tetapi masih ada keterkaitannya. Di 13 mengatakan Efesus 2, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kita bersyukur hubungan kita dengan Tuhan tadinya jauh, seteru. Tetapi karena darah Kristus sebagai seorang pengantara satu-satunya, kita berdamai dengan Allah. Secara vertikal hubungan kita menjadi damai. Tidak lagi jadi seteru. Di ayat 14 coba kita dengar baik-baik. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan dua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Penekanan kalimat ini antara bicara tentang orang Yahudi dengan orang kafir, yaitu kita-kita. Dulu kita ada pemisahnya, termasuk juga di bait suci Allah. Orang kafir hanya bisa masuk di bagian tertentu, tetapi Yahudi baru bisa masuk lebih dalam. Dan juga terakhir, maha suci itu hanya imam besar 1 tahun sekali baru layak untuk masuk. Nah saudara-saudara, tetapi Kristus sudah merumbuhkan tembok pemisah itu. Tirai ketika Yesus menghembuskan nafas terakhir, tirai yang ada di bait suci terbelah. Dengan kata lain saudara, 14 ini menekankan hubungan secara horizontal antara sesama. Tidak ada lagi hal-hal yang bisa membuat kita menjadi musuh. Tidak ada lagi sesuatu hal yang bisa membuat hubungan kita ada jarak. Kenapa? Karena Kristus sudah melakukan perdamaian itu. Kristus sudah melakukan hal-hal seperti itu, saudara-saudara yang terkasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara, setelah kita ngerti ini, secara vertikal hubungan kita sudah baru dengan Tuhan, sudah dipulihkan, sudah diperdamaikan. Secara horizontal, Tuhan juga mengingatkan kita. Dan kita sebagai manusia baru, kita diberi kekuatan, true strength di dalam hati kita untuk lakukan. Mari kita patuh kepada apa yang Tuhan katakan. Nah saudara-saudara, saya mau memberikan satu ilustrasi. Kemudian nanti kita sama-sama berpikir bagaimana kita maintain, bagaimana kita memelihara hubungan baru ini terus bisa berjalan langgeng, berjalan baik. Antara sesama, di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam masyarakat. Saya pernah baca satu cerita. Cerita ini saudara terjadi di Samkok. Nah, ada seorang raja, dia dengan permaisurinya, mereka dengan gembira sekali mau menjamu semua perwira perang yang sudah mencapai suatu keberhasilan yang luar biasa. Jadi raja dan permaisuri itu menyelenggarakan satu resepsi yang besar untuk mengucap terima kasih dan juga menjamu para perwira-perwira yang ada. Itu banyak sekali orangnya, ratusan. Nah Bapak Ibu, kita tahu dulu, di zaman dulu kan nggak ada listrik. Adanya juga lilin dan kemudian dinyalain, ditutup ya, pakai kayaknya ada tutup pakai kayak apalah, kayak lantern sekarang kita lihat gitu ya. Nah kemudian nggak tahu kenapa, ketika pesta sedang berlangsung, sedang ramai hiruk pikuk, saat itu tiba-tiba angin yang begitu kencang meniup ke dalam istana, saudara-saudara. Di tempatnya resepsi, semua lampu atau yang nyala itu padam semua. Tiba-tiba dari sangat terang, semuanya jadi gelap gulita. Ulurkan tangan pun tidak melihat. Saat pertama terjadi pemadaman. Kemudian saudara, jari pun tidak kelihatan. Saat itu, tiba-tiba ada satu orang menyenggol permaisuri. Kurang ajar itu tindakan, betul nggak ya? Di tengah kegelapan dia menyenggol, tetapi secara refleks. Secara refleks, permaisuri ini langsung cabut helmet. Kan semua perwira pakai helmet. Ada bulu kan di atasnya gitu.
Nah begitu dia secara refleks dia cabut bulu salah satu. Banyak bulu saudara, tapi dia cabut satu di tangan dia. Kemudian setelah itu udah selesai, kemudian dinyalahin kembali lampunya. Permaisuri langsung laporan kepada sang Baginda. Bahwa tadi di tengah-tengah tiba-tiba gelap, ada seorang yang sengaja menyenggol dia, mau lakukan sesuatu, yaitu pelecehan terhadap permaisuri. Dia bilang, saya tangkap, saya ambil dia punya bulu yang ada di helmetnya. Ini bukti bisa kita cari siapa yang di atas helmetnya kurang satu bulu di dalam helmet itu, itulah dia orangnya. Secara logika saudara, mudah sekali bukan? Untuk nangkap siapa sih yang berbuat sesuatu. Kalau ketangkap ini orang sudah pasti hukuman mati saudara. Tetapi ketika sang raja mendengar, tahu nggak respon raja itu seperti apa? Raja bilang begini, semua perwira, kamu semua orang, cabut. Lu orang punya bulu yang ada di atas helmet, semua dicabut. Tidak perlu pakai bulu semua. Orang jadi heboh saudara. Lu kok raja lakukan seperti ini? Jadi gimana kita nangkap si jahat itu lagi? Bapak ibu saudara-saudara. Sang rajanya berkata demikian. Dengar baik-baik. Dia bilang hari ini adalah hari yang sukacita. Saya tidak kepingin sukacita suasana ini. Ya, suasana pesta untuk kita bersyukur menjadi rusak. Jadi semua cabut kita tetap jalankan. Nah saudara-saudara, setelah ini selesai, nggak ada yang tahu siapa sih perwira, salah satu perwira yang kurang ajar terhadap permaisuri. Ini sudah lewat nih, kira-kira 4-5 tahun kemudian terjadi peperangan lagi saudara. Dan terjadi peperangan, raja, jadi negara yang dipimpin oleh raja ini mengalami kekalahan yang luar biasa. Sehingga dia lari dengan kudanya, kereta kudanya untuk menyelamatkan diri. Ketika dia lari dan dikejar oleh musuh, saudara-saudara, pas waktu masuk ke tempat yang agak sepi, tiba-tiba ada satu perwira datang kepada sang raja. Dia bilang, sang raja, cepat-cepat lepaskan, tanggalkan jubah kerajaanmu. Pakailah bajuku. Jubahku sebagai perwira perang. Raja mau tanya, dia bilang jangan, gak ada waktu lagi. Raja buru-buru lepasin bajunya, kemudian kenakan baju daripada perwira, dan perwira itu kenakan baju daripada sang raja. Tetapi raja itu penasaran, dia tangkap tangannya, dia tanya, kamu itu siapa? Begitu baik mengorbankan nyawamu, mau menyelamatkan saya. Tahu gak perwira itu ngomong? Sebetulnya nyawaku sudah diselamatkan oleh sang Baginda 4 tahun yang lalu. Yang seharusnya mati. Saya adalah perwira yang sengaja menyenggol permaisuri. Bapak ibu saudara-saudara. Mengampuni itulah yang bisa membangun. Yang bisa memperkokoh. Yang bisa mempererat. Antara kita dengan saudara. Antara saya dengan saudara rekan yang lain. Bisa nggak terjadi salah paham? Bisa nggak miskomunikasi? Bisa nggak terjadi sesuatu crash? Bisa. Bagaimana kita maintain saudara? Kalau ini relasi yang sudah dipesankan oleh Tuhan. Sudah diatur oleh Tuhan. Sudah diperbaiki, diperbaharui. Hubungan kita di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam tubuh, karena kita ini adalah sesama anggota. Saya mau tanya, gimana caranya? Jika ada rekan, ada teman, ada sepelayanan, rekan sepelayanan, dengan katanya, dengan perkataannya, telah melukai hati kita. Tapi kita nyimpan, kita terus menyimpan, kita terus dendam terhadap dia. Kita terus usaha menjeleki dia. Bagaimana bisa pulih hubungan itu? Bagaimana bisa memperkokoh dan mempererat hubungan itu? Bapak ibu saudara-saudara. Kita sudah diperdamaikan. Kita sudah menjadi manusia baru. Itu beyond our control. Kita tidak bisa lakukan itu.
Tetapi memelihara hubungan adalah tanggung jawab setiap sesama anggota. Yang pertama seperti yang saya katakan tadi. Mengampuni, memaafkan adalah karakter yang sangat penting saat kita membangun relasi. Ingat baik-baik itu. Coba kita baca lagi Alkitab, yaitu Efesus 4 ayat 32 dan juga Kolose 3 ayat 13. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu pun berbuat jugalah demikian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya katakan seperti ini dengan tulus. Selama sekian puluh tahun melayani, apakah saya tidak pernah melukai orang? Bisa. Apakah saya tidak dilukai orang? Juga bisa. Bahkan sampai hari ini orang terus mau melukai saya. Tapi saya bersyukur Tuhan telah mengangkat saya keluar. Mengerti. Walaupun secara fisik, secara kedagingan saya nggak bisa tahan. Tapi secara dalam ada true strength in my heart. Ada true strength di dalam hatiku. Supaya aku melewati masa-masa yang sulit. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Saya mau berikan lagi satu contoh yang sederhana. Dalam satu kru televisi, saudara-saudara. Mereka pergi ke sebuah desa untuk syuting film secara khusus. Tetapi itu terlalu jauh di pedalaman di Tiongkok, saudara. Mesti naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung lagi. Nah, saudara-saudara, akhirnya mereka sampailah di bawah lereng gunung dan mereka harus naik gunung lagi. Tapi mobil sudah tidak bisa lewat. Motor pun tidak bisa, mesti jalan kaki. Jalan kaki juga setengah mati. Sehingga kru televisi ini menyewa banyak orang-orang untuk bantu angkat barang-barang yang dibutuhkan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, setelah mereka sampai di sana, mereka syuting begitu luar biasa capeknya. Tapi hawanya dingin lagi. Ketika mereka kelelahan, mereka istirahat di satu sungai yang sedang mengalir. Dan sungai itu airnya begitu bersih, begitu jernih dan dingin lagi. Tiba-tiba ada salah satu kru mengatakan begini, aduh, kalau kita bawa bir yang ada di mobil, yang kita bawa, kalau taruh di dalam aliran sungai ini seperti masuk kulkas. Setelah dingin kita minum, aduh luar biasa. Sedang haus-hausnya, sedang letih-letihnya. Nah, saudara-saudara, nggak nyangka perkataan ini didengar oleh anak desa. Namanya Cidoli. Nah, Cidoli ini dia dengar. Orang suku minor, saudara. Dia begitu dengar, dia datang. Dia bilang, nggak apa-apa, saya ini nggak sekolah hari ini. Jadi saya boleh turun gunung ke tempat mobil parkir itu, ambil bir yang ada, yang sisa. Kalau masih kurang, saya beli di warung di sana juga ada. Nanti saya bawa ke atas. Saudara-saudara yang terkasih, dia bawa bir. Ceritanya malamnya, pagi berangkat, malam balik. Bayangin itu berapa lama perjalanan. Setelah udah minum puas, saudara, mereka terus syuting. Setelah syuting ini, mereka ngomong lagi nih. Waduh, kalau kemarin beli banyakan. Jadi kita masih bisa nih hilangin haus dan kelelahan. Nah, si Doli ini mengatakan. Dia bilang hari ini belum sekolah juga. Kalau memang mau saya pergi turun dan beli di warung. Kali ini beli lebih banyak. Kasih saya tempat yang untuk menaruh bir itu yang besar saya mau bawa. Saya bersedia untuk melayani para kru. Saudara, akhirnya dikasih duit banyak. Dia datang, tetapi malamnya anak ini tidak pulang-pulang.
Mereka panik, ini anak ini tidak pulang, mungkin jatuh di lereng atau jatuh apa ada menghadapi bahaya. Mereka tanya orang-orang desa di sana. Lu kasih dia berapa duit? Dikasih tahu angkanya. Wah, nggak bakalan dia balik lagi. Nggak bakalan dia balik lagi katanya. Orang desa, anak kecil, lu kasih duit banyak mah. Dia pulang kampungnya karena dia bukan anak kampung sini. Kemudian saudara, besok pagi juga belum pulang. Jadi akhirnya mereka terpaksa mesti lapor kepada guru. Karena besok sudah sekolah. Jadi lapor ke guru. Tahu nggak respon guru? Sama. Lu kasih duit berapa? Begitu ngomong, dia bilang gini. Nggak bakalan. Si Cidori itu balik. Dia sudah pulang tuh. Ongkang-ongkang kaki di rumah. Banyak duit. Saudara-saudara yang terkasih. Semua orang jadi kesel kan. Tadinya kagum sama anak ini. Sekarang jadi kesel emosinya gitu. Nah kemudian nggak nyangka saudara. Paginya dia nggak pulang. Tapi malamnya tengah malam dia pulang. Dengan muka yang penuh dengan luka. Dengan baju yang robek-robek. Dia gedor pintu. Dia bawa bir. Terus dia cerita. Di perjalanan karena susah. Jadi ada bir yang pecah. 3 botol ini belingnya. Saya bawa sebagai bukti. Dia bilang kenapa bisa lama? Karena di desa itu sudah habis. Jadi saya lewatin gunung-gunung yang lain. Saya pergi ke desa yang lain. Makanya lama. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Saya baca ini. Saya lihat hubungan tadinya begitu kagum terhadap dia. Tetapi karena ada kecurigaan. Ada asumsi negatif karena dia orang miskin. Dia pasti berbuat ini, dia pasti berbuat itu. Padahal anak itu tidak. Sampai orang-orang dengar dia bercerita, semua nangis. Kru dari kota besar. Kagum. Dan betul-betul rasa bersalah. Nah bagaimana kita maintain hubungan kita? Yaitu saling percaya. Trust. Itu penting saudara. Trust itu adalah dasar relasi. Namun masalah kita adalah mudah melihat kesalahan orang lain. Mudah berasumsi negatif. Berpraduga salah kepada orang lain. Jangan lupa saudara-saudara. Kita ini orang yang bersalah. Yang berdosa malah. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan hanya mau mengubah. Menyelamatkan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Mari kita baca Alkitab. Yaitu di Matius pasal 7 ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Jelas bukan? Di dalam hubungan kita gampang sekali rusak. Tidak bisa berperan secara maksimal sebagai sesama anggota. Kenapa saudara? Tidak percaya. Berasumsi negatif. Praduga bersalah. Bukan praduga tidak salah. Selalu bilang dia pasti begini, dia pasti begitu. Karena dia nggak punya duit, dia pasti. Dia pasti korupsi. Dia pasti tidak jujur. Saya punya teman. Diberi oleh jemaat yang lain mobil untuk dipakai. Kebetulan gereja sedang bangun, saudara-saudara. Begitu dia lihat dia ada mobil baru dari hamba Tuhan tersebut. Semua orang curiga. Dia hamba Tuhan. Mungkin dia dapat dana. Dia nggak setor nih. Kasihan nggak saudara? Kasihan sekali. Sampai teman saya ini bilang. Dia panggil orang yang beri dia mobil. Kamu coba tolong saksikan. Bapak ibu saudara-saudara akhirnya hamba Tuhan itu keluar dari gereja itu. Padahal hamba Tuhan itu luar biasa. Dedikasinya kepada gereja ini. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Apakah kita juga seperti itu? Nah itu namanya membuka celah. Itu namanya diberi ruang untuk berpijak kepada si iblis. Untuk memecah belahkan hubungan kita. Peran kita sesama anggota tubuh daripada Kristus.
Nah, saudara-saudara, jika kita mencari kesalahan sesama, rusaklah hubungan kita ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus. Jika kita selalu curiga, tidak ada arti relasi dan tidak ada arti relasi itu. Dan rusak juga akan relasi itu. Saya akan cepat selesaikan. Yang ketiga Tuhan. Yang ketiga saudara-saudara. Yaitu menyelesaikan secara empat mata kalau ada urusan. Jangan digembar-gembor. Apalagi di belakang orang itu kamu jelek-jelekin. Nanti kamu mau tarik pulang. Seperti orang berkata. Ludah yang kita sudah ludahi. Masa lu jilat kembali? Nggak mungkin saudara. Saya mengingatkan kepada saudara-saudara. Ini adalah kesempatan saya khotbah yang terakhir mungkin. Ya kebetulan pendeta mengabul nggak bisa. Di gereja ini. Nah saudara-saudara, saya ingatkan. Jangan lakukan seperti itu. Kalau memang ada masalah, berhadapan muka dengan muka. Jangan bicara di luar. Jadi dengan empat mata. Berhadapan muka. Tanda relasi yang luar biasa. Saya mau baca 2 ayat dengan cepat. Yaitu kitab Keluaran 33 ayat 11. Bagian A. Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Seperti seorang berbicara kepada temannya. Masih anggap temankah itu? Berbicara empat mata. Berhadapan muka. Di Bilangan pasal 12 ayat 8a. Berhadapan. Aku berbicara dengan dia. Ini kata Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara. Berarti berhadapan muka saudara-saudara. Punya nilai yang sangat positif. Selesaikanlah dengan empat mata. Jangan ngomong dia. Di belakang. Itu akan merusak hubunganmu. Terakhir. Itu juga closing statement saya. Ketika kita ada kesempatan telepon untuk berbicara dengan sesama kita. Jangan kita pakai email. Ini closing statement saya. Yang kedua, ketika kita bisa berhadapan muka, jangan bicara sama dia by phone. Jangan. Pakailah yang terbaik untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya firman-Mu kembali mengingatkan kami, mengoreksi hidup kami, dan kemudian membentuk kami ya Tuhan. Supaya kami semakin baik, semakin sempurna, semakin serupa dengan Kristus. Berkati jemaat-Mu GKBJ, dan Tuhan sendiri terus melawat kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.
kuasa pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih Pendeta Johan Gopur untuk firman yang telah disampaikan. Terima kasih rekan-rekan Padus yang telah melayani. Saudara, kita akan masuk dalam persembahan. Persembahan dilakukan secara transfer ke nomor rekening gereja atau scan QR Code yang tertera pada layar. Jemaat silakan bangkit berdiri. Ayat persembahan diambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur Allah yang baik yang sudah memberkati seluruh hidup kami. Bahkan Engkau memberikan kami hikmat, kekuatan, kesehatan, rencana kami di dalam usaha pekerjaan kami bisa berjalan dengan baik, dan bahkan Engkau memberkatinya. Yang pada saat ini kami bawa sebagian, kami ingin persembahkan dengan sukacita, dengan sukarela untuk pekerjaan Tuhan di gerejamu maupun di tempat yang lain. Kami tahu Tuhan, di tengah pandemi ini ada banyak yang mengalami kesulitan. Tapi kalau kami bisa mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, itu adalah sesuatu yang baik dan terindah. Karena banyak pekerjaan Tuhan bisa dilakukan. Dan hamba-Mu terus berdoa biar setiap kami jemaat Tuhan, kami mau senantiasa mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan bahkan berkenan di dalam hati Tuhan. Hamba-Mu terus berdoa, ya Bapa, Engkau berkati jemaat Tuhan, sehingga mereka terus menjadi berkat. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan, kami panjatkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mari kita iringi persembahan kita dengan ucapan syukur karena Ia Bapa yang mengerti segala yang kita perlu. Karena kasih-Nya yang sempurna nyata dalam hidup kita. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saudara, mari kita naikkan beberapa pokok doa syafaat.
Yang pria kita mau berdoa agar setiap jemaat Tuhan bisa terus bersandar dan berserah pada Tuhan dan bahkan menjadi saluran berkat Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Baik secara materi, waktu, tenaga, doa, atau apapun yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Yang wanita berdoa memohon belas kasihan Tuhan, memohon agar pandemik ini bisa segera berakhir sesuai rencana dan waktu Tuhan. Mari sama-sama kita buka suara, kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan agar bisa terus bersandar kepadamu ya Tuhan dan berserah kepadamu, agar kami bisa terus masuk ke dalam rancangan Tuhan di dalam hidup kami. Pakailah kami ya Tuhan di tengah situasi pandemi ini juga bisa menjadi sinar-Mu, terang-Mu, menjadi bersaluran berkat-Mu ya Tuhan, baik secara materi, waktu, tenaga ataupun doa. Bantulah kami ya Tuhan agar terus di tengah pandemi ini kami bisa terus dekat kepadamu dan bahkan semakin intim dengan Tuhan dan semakin bisa menjadi tangan-tangan Tuhan yang menolong banyak orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama kita nyatakan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita kembalikan segala puji, hormat, syukur kita kepada Tuhan. Roma 11 ayatnya ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur kepada Engkau Allah yang baik, yang sudah memberkati hidup kami sehingga kami bisa datang di hadapan Tuhan. Sekalipun secara online kami bisa beribadah kepada Engkau. Ini karena kemurahan daripada Engkau. Kami juga bersyukur biarlah pujian pengagungan kami, sembah sujud kami, Tuhan menerima, Tuhan yang disenangkan, Tuhan yang disukakan, dan Tuhan yang dipuaskan. Dan kami juga bersyukur Tuhan, kami juga boleh mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah kami terus menyelami akan isi hati Tuhan dengan hikmat, kekuatan, pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Kami terus merenungkan dengan kekuatan Tuhan, kami melakukan. Biarlah di antara kami jemaat Tuhan di GKBJ Samanhudi tidak ada dusta di antara kami. Biar seorang dengan yang lainnya berani berkata benar Tuhan. Bukan saja kami belajar mengampuni, tapi biarlah kami juga bisa sungguh-sungguh mengatakan ya adalah ya dan tidak adalah tidak. Kami mengatakan kebenaran dengan kasih, sehingga pada akhirnya sungguh-sungguh kami memiliki relasi yang baik dan benar. Apabila kami marah ya Bapa, biarlah jangan berlarut-larut sehingga iblis mengambil bagian. Dan pada akhirnya kami semakin melenceng daripada kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya kami membiarkan orang berbuat jauh menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Biar kami bisa menunjukkan dengan kekuatan daripada Engkau Tuhan. Karena kami mengasihi saudara-saudara kami. Dan biarlah di antara kami Tuhan, kami sebagai warga kerajaan Allah, kami memiliki Allah yang bekerja, yang menciptakan seisi dunia ini. Bahkan kami manusia, kami juga mau berkarya di dalam Tuhan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup kami. Dan bahkan Tuhan, biarlah
Apa yang menjadi rencana kami dalam usaha pekerjaan kami, terus bisa berhasil dengan baik, dengan kekuatan kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Engkau memberkatinya, bukan saja menjadi berkat bagi kehidupan kami, tetapi juga buat gereja Tuhan, bagi banyak orang yang kurang beruntung, sehingga mereka juga bisa merasakan kasih Allah, berkat Allah melalui anak-anak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu sebelum kami bisa melakukannya, Engkau memberkati kami. Jemaat yang terkasih, sebelum kita akan mengakhiri ibadah hari ini, pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Arahkanlah mata rohani kita, pandangan kita hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus Sang Gembala Agung. Jadilah saksi Tuhan, pemberita Injil Tuhan dan firman Tuhan dimanapun kita berada, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih setia Allah anak Tuhan kita, Yesus Kristus yang tak pernah berkesudahan, gerakan, pertolongan, nasihat, kekuatan daripada Allah Roh Kudus senantiasa memimpin bahkan menyertai kita menjadi pelaku-pelaku firman mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk, silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, minta waktunya sejenak kita akan menyimak info keluarga. Yang pertama, mohon maaf kepada jemaat yang terkasih karena seharusnya jadwal firman Tuhan hari ini adalah pendeta Mangapul Segala, karena dia tidak bisa hadir, maka digantikan oleh pendeta Johan Gofur. Dan di waktu yang sama juga, terima kasih untuk pendeta Johan Gofur yang sudah menyampaikan firman Tuhan, yang sudah memberkati setiap kita. Dan terima kasih juga buat Padus yang sudah menyampaikan pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu minggu depan tanggal 29 bulan 8 tema kita adalah perkataan yang membangun, yang diambil dari Efesus 4 ayat 29. Ya, di track Indonesia akan disampaikan oleh Guru Injil Vivi Gofur. Lalu pada hari Rabu tanggal 25 Agustus ya pukul 18.30 di dalam persekutuan doa kita akan melanjutkan pembahasan Mazmur jilid yang ketiga dari nomor 73 sampai 89 dan akan dibawakan oleh Guru Injil Vivi Gofur. Lalu berikutnya BPN akan dibuka pada awal September setiap hari Selasa pukul 7 malam bagi saudari yang akan melangsungkan pemberkatan nikah di gereja. Harap menghubungi Majelis Sulaiman atau Aloy ataupun kepada saya secara pribadi untuk mendaftarkan diri. Lalu yang berikutnya, telah berpulang ke rumah Bapak di surga almarhum Bapak Cheng Yausen pada hari Senin pada tanggal 16 Agustus yang lalu dalam usia 86 tahun. Beliau adalah jemaat KU Mandarin dan telah dikremasi di krematorium Cilincing pada hari Selasa tanggal 17 Agustus. Kiranya Roh Kudus menghibur dan menguatkan setiap anggota yang berduka. Lalu yang berikutnya ada info pernikahan, ada satu pemberkatan nikah yang akan dilakukan pada tanggal 28 Agustus nanti pukul 10 pagi, yaitu untuk saudara kita Nathan dan Cynthia. Bagi Bapak Ibu sekalian, kalau ada sanggahan bisa dilakukan secara tertulis dan ditujukan kepada majelis gereja. Yang terakhir, terima kasih buat persembahan kontribusi yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu saudara sekalian. Kira ini memberkati pelayanan di gereja Tuhan maupun di tempat yang lain. Selamat hari Minggu, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.